Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam relawan, Salam kemanusiaan. Siamo, Tutti Fratelli. perkenalkan kami dari kontingen perawatan keluarga PMR Lintang Sahakarya Unit SMP Negeri 1 Simo siap melakukan perawatan keluarga. Perkenalkan, nama saya Karina Malika Putri sebagai narator dan rekan saya. Nama saya Ratenoro Raditya Paramita Pranandriastana sebagai pelaku PK. Kami berdua siap melakukan perawatan keluarga. Pertama-tama, pelaku PK melakukan perkenalan kepada klien dan keluarga klien, serta meminta izin untuk melakukan tindakan. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Ratenoro Raditya Paramita Pranandriastana sebagai pelaku PK dari unit kontingen PMR Lintang Sahakarya SMP Negeri 1 Simo. Tujuan saya di sini untuk membantu penanganan penurunan demam. Apakah diizinkan? Iya Kak, silakan. Selanjutnya, pelaku PK mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, seperti termometer, 1 jam tangan, 1 alas, 2 buah baslap, 1 baskom yang berisikan air hangat, dan yang terakhir catatan harian klien. Selanjutnya, pelaku PK meminta izin untuk mencuci tangan dan menggunakan APD. Permisi Bu, saya izin untuk memakai APD serta bercuci tangan ya Bu. Iya Kak, silakan. Pertama-tama, pelaku PK melepaskan semua aksesoris, sisihkan kedua lengan baju hingga ke siku, buka keran, basahi keran menggunakan air mengalir, basuh telapak tangan hingga ke siku, tuangkan sabun secukupnya, gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lakukan gerakan mengunci, putar jempol ke dalam, putar ujung jari ke telapak tangan, dan yang terakhir putar pergelangan tangan. Lalu bilas menggunakan air mengalir. Setelah itu tutup keran menggunakan siku. Lalu keringkan tangan menggunakan kain lap bersih dan kering. Selanjutnya, pelaku PK menggunakan APD. Penggunaan APD dimulai dari celemek. Masukkan ujung celemek ke kepala, rabat tali celemek dan ikatkan jangan terlalu kencang. Tujuan penggunaan celemek yaitu untuk menghindari kotoran yang terkena di baju pelaku PK. Selanjutnya, pelaku PK menggunakan masker. Tujuan penggunaan masker yaitu untuk menghindari infeksi silang. Lalu, pelaku PK menggunakan pelindung kepala. Pelindung kepala bertujuan untuk menghindari jatuhnya kotoran yang ada di kepala dan di rambut pelaku PK. Yang terakhir, pelaku PK menggunakan sarung tangan latex. Sarung tangan latex bertujuan untuk menghindari kontak langsung dengan cairan. Selanjutnya, pelaku PK menutup tirai untuk menjaga privasi klien. Permisi Bu, saya izin menutup tirai ya. Iya Kak, silakan. Selanjutnya, pelaku PK melakukan observasi dengan cara menanyakan kepada keluarga klien apakah memiliki hewan peliharaan. Permisi Bu, apakah di sini ada hewan peliharaan? Tidak ada Kak. Kalau ada, sebisanya dijauh-jauhkan dari pasien ya Bu, karena takutnya nanti ada penyebaran virus. Oh iya Kak. Selanjutnya, pelaku PK mengecek tanda vital awal klien. Pengecekan tanda vital awal klien dimulai dari suhu, nadi, dan yang terakhir pernapasan. Permisi. Selanjutnya, pelaku PK menanyakan kepada keluarga klien terkait dengan makanan, minuman, serta obat-obatan yang terakhir dikonsumsi dan menanyakan frekuensi BAB dan BAK.
Permisi Bu, saya izin menanyakan terkait makanan, minuman, obat-obatan yang telah dikonsumsi, serta frekuensi BAB dan BAK. Tadi terakhir makan makanan apa ya Bu pasien? Makan nasi lembek dengan sayur sop. Minumannya? Minumnya teh hangat. Obatnya Bu? Paracetamol. Dosisnya? 500 mg. Reaksi kepada klien gimana Bu? Tadi awalnya sempat turun, terus naik lagi. Apakah tadi udah BAB? Sudah? Berapa kali? 1, BAK-nya Bu? 3-4 kali. Baik, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya, pelaku PK menanyakan kepada klien apakah ada keluhan selain panas. Permisi Kak, apakah ada keluhan selain panas seperti pusing, menggigil, lemas, dan kekurangan nafsu makan? Pusing dan kekurangan nafsu makan Kak. Selanjutnya, pelaku PK meletakkan alas di bagian bawah kepala klien hingga ke tengkuk klien, agar pada saat mengompres bagian tengkuk, alas tidur klien tidak basah. Permisi ya Kak, saya akan meletakkan alas perlak di bawah tengkuk Kakak. Selanjutnya, pelaku PK mengompres pada bagian tengkuk klien dan dahi klien. Tujuan pengompresan yaitu untuk membantu penurunan demam, meredakan pusing, serta memberikan efek relaksasi. Permisi ya Kak. Selanjutnya, pelaku PK menyarankan kepada keluarga klien agar klien diperbanyak minum air putih. Permisi Bu, sebaiknya pasien diperbanyak mengonsumsi air putih agar tidak kekurangan cairan dan dehidrasi. Oh iya, baik Kak. Selanjutnya, pelaku PK mengecek tanda vital akhir klien. Dimulai dari suhu, nadi, dan yang terakhir pernapasan. Suhu 36,8 derajat Celcius. Jika suhu klien masih tetap tinggi, pelaku PK bisa mengompres kembali dengan cara menyelupkan wastafel ke air hangat. Selanjutnya, pelaku PK menanyakan kepada klien apakah sudah merasa nyaman. Permisi Kak, apakah sudah merasakan nyaman? Sudah Kak. Selanjutnya, pelaku PK memberitahu kepada keluarga klien karena tindakan sudah selesai dan meminta izin untuk membereskan semua peralatan. Permisi Bu, saya izin karena penanganan sudah selesai, saya izin untuk membereskan alat yang telah terpakai. Iya Kak, silakan. Permisi ya Kak, saya akan mengambil wastafel dan alas perlak. Selanjutnya, pelaku PK melakukan laporan kepada keluarga klien terkait dengan pengecekan tanda vital awal dan akhir. Permisi Bu, saya izin melaporkan hasil pengecekan tanda vital awal dan tanda vital akhir. Iya Kak, silakan. Pengecekan tanda vital awal di jam 9:42 menit dan pengecekan akhir di jam 9:50 menit. Nafas awal 22 kali per menit, nafas akhir 20 kali per menit. Nadi awal 92 denyut per menit, nafas akhir 20 nadi akhir 85 denyut per menit. Suhu awal 38 derajat Celcius dan suhu akhir 36, derajat Celcius. Jadi kesimpulannya suhu pasien sudah kembali normal ya Bu. Iya Kak, terima kasih. Iya, sama-sama, laporan selesai. Selanjutnya, pelaku PK membuka kembali tirai. Permisi ya Bu, saya izin membuka tirai. Iya Kak, silakan. Selanjutnya, pelaku PK meminta izin untuk membawa semua peralatan keluar, mencuci tangan, dan melepaskan semua APD.
Permisi ya Bu, saya izin cuci tangan dan mengeluarkan alat-alat yang telah terpakai. Iya Kak, silakan. Selanjutnya, pelaku PK melepaskan APD. Pelepasan APD dimulai dari sarung tangan latex, pelindung kepala, masker, dan yang terakhir celemek. Selanjutnya, pelaku PK mencuci tangan sesuai prosedur, dimulai dari menyisihkan kedua lengan baju hingga ke siku, buka keran, basahi keran menggunakan air mengalir, basuh telapak tangan hingga ke siku, tuangkan sabun secukupnya, gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lakukan gerakan mengunci, putar jempol ke dalam, putar ujung jari ke dalam, dan yang terakhir putar pergelangan tangan, lalu bilas menggunakan air mengalir. Setelah itu, tutup keran menggunakan siku, lalu keringkan tangan menggunakan kain lap bersih dan kering. Selanjutnya, pelaku PK berpamitan kepada keluarga lain. Permisi Bu, saya izin berpamitan ya karena tugas saya sudah selesai untuk membantu penanganan penurunan demam. Baik Kak, terima kasih banyak atas layanan yang diberikan. Iya, sama-sama. Itu tadi penampilan dari PMR Lintang Sahakarya, kontingen perawatan keluarga unit SMP Negeri 1 Simo telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.